di puncak Bukit Merah yang menghadap ke Lembah Lhasa, berdiri sebuah bangunan yang tampak seolah-olah menyatu dengan langit. Inilah Istana Potala, simbol spiritualitas Tibet sekaligus istana tertinggi di dunia. Berada di ketinggian sekitar 3.700 meter di atas permukaan laut, Potala bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan adalah detak jantung kebudayaan Tibet yang telah bertahan melintasi berbagai zaman, badai, dan juga perubahan politik. Bagi orang awam yang baru pertama kali mendengar namanya, Potala mungkin terdengar seperti benteng kuno biasa. Namun begitu kamu menyelami sejarah dan struktur di dalamnya, kamu akan menyadari bahwa istana ini adalah keajaiban rekayasa manusia yang menantang batas logika pada zaman dulu. Lalu mengapa istana ini begitu istimewa dan bagaimana bisa berdiri begitu megah di atap dunia? Lebih lengkapnya, inilah videonya. Nama Potala diambil dari Gunung Potalaka, tempat tinggal mitologis Bodhisatta Avalokitesvara yang menurut kepercayaan orang Tibet adalah perwujudan dari kasih sayang. Sejarah istana ini dimulai jauh pada abad ke-7 ketika Raja Songtsen Gampo membangun sebuah istana di bukit ini untuk menyambut calon pengantinnya, yaitu Putri Wencheng dari dinasti Tang. Namun istana yang kita lihat sekarang, sebagian besar adalah hasil pembangunan kembali pada abad ke-17. Pada masa kepemimpinan Dalai Lama kelima, konstruksi besar-besaran dimulai pada tahun 1645. Beliau ingin menciptakan pusat pemerintahan yang kuat, sekaligus tempat suci bagi umat Buddha. Pembangunan ini memakan waktu hampir 50 tahun, dan melibatkan ribuan seniman serta pekerja dari seluruh penjuru Tibet dan wilayah sekitarnya. Sejak saat itu, hingga tahun 1959, Istana Potala berfungsi sebagai kediaman musim dingin bagi para Dalai Lama, pusat administrasi pemerintahan Tibet, dan salah satu institusi keagamaan terpenting di dunia. Istana Potala secara visual terbagi menjadi dua bagian utama yang sangat kontras namun harmonis, yaitu Istana Putih atau Potrang Karpo dan Istana Merah atau Potrang Marpo. Pembagian warna ini bukan sekedar estetika, melainkan memiliki makna fungsi yang sangat berbeda. Istana Putih adalah bagian yang pertama kali diselesaikan. Sesuai namanya, dindingnya berwarna putih bersih yang melambangkan perdamaian dan ketenangan. Area ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan tempat tinggal pribadi Dalai Lama. Disinilah terdapat ruang tidur, kantor, dan aula tempat diadakannya acara-acara kenegaraan. Selain itu, Istana Putih juga digunakan sebagai tempat seminar bagi para biksu muda yang menempuh pendidikan spiritual. Sementara itu, Istana Merah menjulang di bagian tengah, dicat dengan warna merah tua yang melambangkan kekuatan spiritual dan pengabdian. Bagian ini sepenuhnya dikhususkan untuk kegiatan religius dan studi Buddha. Di dalam Istana Merah, terdapat banyak aula doa, perpustakaan yang menyimpan naskah-naskah kuno yang tidak ternilai harganya, serta stupa atau makam emas dari Dalai Lama yang terdahulu. Struktur ini sengaja diletakkan di tengah sebagai simbol bahwa spiritualitas adalah inti dari seluruh kehidupan masyarakat Tibet. Salah satu hal yang paling menakjubkan bagi para ahli arsitektur modern adalah bagaimana istana setinggi 13 lantai dengan lebih dari 1.000 ruangan ini bisa berdiri kokoh di lereng bukit yang sangat curam. Potala dibangun menggunakan bahan-bahan lokal seperti batu, kayu, dan juga tanah liat. Yang luar biasa, dinding-dinding dasarnya dibangun sangat tebal, mencapai kedalaman 5 meter di bagian bawah untuk menopang berat beban bangunan di atasnya.
Memasuki Istana Potala seperti melangkah ke dalam kapsul waktu. Di dalamnya tersimpan ribuan karya seni yang mencakup sejarah selama lebih dari 1.300 tahun. Salah satu daya tarik utamanya adalah stupa makam Dalai Lama kelima yang dilapisi dengan 3,7 ton emas murni dan dihiasi dengan ribuan batu permata seperti zamrud, berlian, dan rubi. Selain emas, Potala adalah rumah bagi koleksi tangka atau lukisan gulung religius terbesar di dunia, patung-patung Buddha yang terbuat dari perunggu dan perak, serta naskah-naskah suci yang ditulis dengan tinta emas. Setiap inci dinding di dalam koridor istana ditutupi oleh lukisan mural yang sangat detail, menceritakan kisah para dewa, raja, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tibet kuno. Kekayaan ini menjadikan Potala bukan hanya sebuah bangunan, melainkan museum sejarah dan seni yang sangat luas. Istana Potala adalah monumen atas keteguhan jiwa manusia. Dibangun di lingkungan yang paling sulit di bumi, bangunan ini berhasil bertahan melewati berabad-abad sejarah yang penuh gejolak. Bagi dunia, Potala adalah keajaiban arsitektur, namun bagi rakyat Tibet, bangunan ini adalah simbol identitas, kepercayaan, dan harapan yang abadi. Meskipun kini fungsi utamanya telah bergeser dari istana pemerintahan menjadi museum dan situs suci, aura keagungannya tidak pernah memudar. Berdiri di kaki Bukit Merah dan menatap ke atas, siapapun akan merasa kecil di hadapan raksasa batu ini. Bangunan ini mengingatkan kita bahwa dengan visi yang kuat dan kerja keras, manusia bisa membangun sesuatu yang menyentuh langit. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Terima kasih sudah menonton.